Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba belajar tentang manajemen bandwidth. Dimana manajemen bandwidth ini merupakan salah satu materi yang berada di pelajaran AIJ atau Administrasi dan Infrastruktur Jaringan di kelas 12 jurusan TKJ. Oke, langsung saja kita mulai dari definisi bandwidth ya. Kalau kita bicara tentang bandwidth kan biasanya pikiran kita langsung menuju ke kecepatan internet ya. Padahal kenyataannya bandwidth itu tidak sama dengan kecepatan internet. Kenapa demikian? Karena sebenarnya bandwidth itu adalah lebar pita ya. Jadi bisa dibilang ini bandwidth itu adalah lebar pita, lebar untuk bagaimana data itu nanti bisa ditransfer dari sumber ke tujuan. Jadi ibaratnya sebuah pipa air, semakin besar lebar pipa air itu, maka nanti air itu akan semakin banyak dan juga semakin cepat untuk dialirkan melalui pipa tersebut ya. Jadi bandwidth itu analoginya seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang definisinya, bandwidth itu adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam satuan waktu. Dan biasanya bandwidth itu dihitung dalam satuan bit per second ya, atau BPS. Nah, ini ada yang menarik bahwa definisinya di sini adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi. Nah, kalau kita bicara tentang informasi ataupun data, informasi atau data dalam sistem komputasi itu kan dia satuan terkecilnya adalah bit ya, bit, BIT. Nah, tapi banyak orang yang mungkin salah dalam memahami perbedaan antara bit dan byte. Bahkan mungkin sebagian orang dia menganggap sama ya, bit and byte. Padahal ini jelas-jelas beda. Kalau kita bicara tentang kapasitas byte itu kan biasanya 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. Nah, kita coba akan jelaskan lagi ataupun kita akan coba sampaikan lagi tentang perbedaan lebih jauh antara bit dan byte ini. Byte itu biasanya itu dituliskan dalam huruf B besar ya, seperti ini untuk mewakilinya. Kemudian kalau bit dia biasanya dituliskan dalam huruf B kecil seperti ini ya. Dan untuk byte itu biasanya digunakan untuk mewakili satuan dari kapasitas ya, ataupun volume media. Ini untuk mewakili dari kapasitas atau volume. Misalkan kalau kalian beli hard disk atau beli flash disk kan pasti ada kapasitasnya, misalkan 32 GB. Nah, nanti penulisannya pasti dia menggunakan huruf B besar ya, atau misalkan punya hard disk 500 GB. Nah, seperti ini kan berarti kalau B-nya besar dia adalah byte ya, dan byte ini biasanya digunakan untuk mewakili satuan dari kapasitas ataupun volume dari media penyimpanan tertentu misalkan. Kemudian kalau yang bit itu biasanya dia digunakan untuk mewakili satuan dari kecepatan transfer ya, kecepatan transfer data misalnya. Misalkan kalian langganan di ISP ya dengan permintaan misalkan 100 Mbps. Nah, pasti untuk B-nya ini dituliskan dalam B kecil ya, karena dia untuk mewakili bahwa ini adalah sebenarnya bit, bukan byte. Karena kalau byte itu mesti penulisan B-nya menggunakan huruf besar. Nah, itu sedikit perbedaan yang bisa kita ingat-ingat ya, agar suatu saat nanti apabila kita menemui apakah ini bit atau byte itu bisa kita lihat dari penulisan hurufnya salah satunya ya, atau B kecil atau B besar. Kemudian bandwidth itu juga dipengaruhi oleh teknologi media transmisi ya, panjang media, kecepatan maksimal, dan juga karakteristik yang lainnya. Oke, kemudian bandwidth itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh teknologi media transmisinya ya. Misalkan kabel yang kita gunakan itu kabel UTP kah, atau kabel koaksial, ataupun kabel fiber optik. Dan kabel UTP pun juga ada beberapa jenis ya, ada UTP Cat 5, Cat 6 dan sebagainya. Itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap bandwidth yang akan kita dapatkan. Kemudian panjang medianya ataupun panjang kabelnya tadi. Jadi
masing-masing jenis kabel itu pun juga punya maksimal panjang yang bisa kita gunakan ya, dan juga nanti berkaitan dengan kecepatan maksimal dan karakteristik yang lainnya. Nah, di sini ada contoh, misalkan kalau kita menggunakan kabel jenis UTP Cat 5, maka panjang maksimalnya itu hanya bisa 100 meter. Jadi kalau kita mau istilahnya ngolor kabel dari modem ke komputer kita, maka maksimal yang bisa kita gunakan itu adalah panjangnya 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter, maka nanti bandwidth yang disalurkan via kabel itu juga tidak akan maksimal ya. Dan kecepatan maksimal yang diperoleh dari penggunaan kabel UTP Cat 5 ini juga hanya 100 Mbps. Sekarang ada juga contoh yang lain, kabel koaksial dengan panjang maksimalnya dia hanya 200 meter dan kecepatan maksimalnya dia hanya berkisar dari 10 sampai 100 Mbps. Dan ini yang paling penting ya, ataupun yang cukup penting, jadi semakin tinggi bandwidth maka semakin tinggi nilai jual. Tentu saja ya, kalau kita misalkan langganan di ISP dengan bandwidth yang lebih besar, otomatis kita harus bayar dengan uang yang lebih ya. Berikutnya, nah ini ada jenis-jenis bandwidth. Jadi bandwidth itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, ada yang jenisnya digital dan ada yang analog. Perbedaan yang paling gampang antara digital dan analog itu adalah dilihat dari satuannya ya. Jadi kalau digital itu dia satuannya adalah bps atau bit per second. Kemudian kalau yang analog itu satuannya adalah hertz. Biasanya kalau contoh dari analog itu bandwidth di line telepon ya. Jadi line telepon itu merupakan contoh dari penggunaan bandwidth analog. Kemudian, nah ini yang juga sangat perlu untuk kita bisa membedakan antara bandwidth dan throughput. Nah, kita bisa saja menghitung berapa sih sebenarnya bandwidth yang kita dapatkan ya, ataupun throughput yang bisa kita dapatkan. Tapi sebelumnya mungkin perlu kita pahamkan dulu bahwa bandwidth dan throughput itu apa sih? Jadi kalau bandwidth itu kan tadi ya, besarnya data atau aliran data yang bisa kita transfer dari tempat satu ke tempat yang lainnya dalam satuan waktu dengan satuan bps. Nah, kalau throughput itu juga sebenarnya definisinya sama, cuman kalau throughput ini nanti dia menggambarkan bandwidth yang sebenarnya atau aktual. Maksudnya aktual itu seperti apa ya? Misalkan di sini ada contohnya nih. Contohnya adalah misalkan sebuah saluran transmisi itu memiliki bandwidth 64 kbps. Nah, dengan bandwidth seperti ini, kalau kita punya file 64 kilobit misalkan, maka kita kan harusnya hanya perlu waktu 1 detik ya untuk mendownload file ini. Nah, kenyataannya ketika kita download file tersebut, kita ternyata butuh waktu 4 detik. Nah, sehingga throughputnya yang ini ya, sehingga throughputnya itu akan menjadi 64 dibagi dengan waktu yang sebenarnya. Maka bandwidth yang sebenarnya atau istilahnya itu throughput itu adalah 16 kbps, bukan 64 kbps. Nah, itu bedanya ya. Kalau ini mungkin bandwidth secara secara tulisan, tapi faktualnya adalah seperti ini. Dia hanya 16 kbps karena kenyataannya saat kita ingin mendownload file dengan volume ini, ternyata kita butuh waktu 4 detik. Jadi itulah maksud dari throughput. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan juga throughput tentunya ya. Jadi yang pertama itu adalah piranti jaringan. Piranti jaringan itu nanti juga berkaitan dengan media kabel mungkin yang kita gunakan. Kemudian PC ya. PC kita juga nanti akan berpengaruh ya, kondisi PC seperti apa nanti juga akan berpengaruh terhadap bandwidth yang bisa kita dapatkan. Kemudian tipe data yang ditransfer, maksudnya di sini adalah misalkan kita transfer ataupun download file dengan tipe video misalkan, atau gambar, atau suara, dokumen dan yang lainnya, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap bandwidth dan juga throughput ya. Kemudian topologi, ini juga sama ya, topologi jaringan itu kan ada banyak. Mungkin kita sudah mengenal topologi bus, topologi mesh, star, kemudian extended star dan sebagainya. Nah, jenis-jenis topologi itu juga akan sangat berpengaruh terhadap bandwidth dan juga throughput. Jadi biasanya
semakin rumit ataupun semakin kompleks topologi yang kita bangun dalam jaringan kita, maka nanti juga akan mempengaruhi kecepatan dari bandwidthnya itu ya. Kemudian bahayanya pengguna jaringan. Nah, ini tentu saja ya, misalkan kita berada di sebuah hotspot area dengan bandwidth 100 MB misalkan. Kemudian kalau misalkan kita hanya sendirian di situ kan otomatis akan cepat ya, kita akses internet, kita download dan sebagainya juga akan cepat. Tapi kalau nanti ditambah dengan banyak orang di situ, maka ya otomatis kecepatan internet yang akan kita dapatkan juga akan terbagi sesuai dengan jumlah orang yang berada di hotspot area tersebut. Kemudian ini ada juga spesifikasi komputer klien atau user ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap bandwidth dan juga throughputnya. Dan yang terakhir itu adalah cuaca. Ini memang sangat berpengaruh juga apabila kita, apalagi kalau kita misalkan menggunakan jaringan wifi ya, kondisi hujan ataupun ada cuaca buruk itu juga nanti akan sangat berpengaruh di situ. Jadi itu yang mungkin berpengaruh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap bandwidth dan throughput. Durasi jaringan, tipe data yang ditransfer, topologi jaringan, banyak pengguna jaringan, spesifikasi komputer, dan yang terakhir itu adalah cuaca. Nah, kemudian muncul pertanyaan ya, tadi kan kaitannya dengan materi manajemen bandwidth. Kenapa sih sebenarnya bandwidth itu perlu kita manage, perlu kita atur ya? Alasan yang paling utama tentu saja yang pertama itu adalah bandwidth yang terbatas ya. Ini adalah memang betul ya. Jadi kalau kita tadi misalkan langganan 100 Mbps ya, maka batas maksimal yang akan kita dapatkan dalam kita mengakses internet itu ya maksimalnya 100 Mbps ya, tidak akan bisa lebih dari situ dan malah seringnya di bawah itu terus ya. Kemudian yang kedua, mengapa perlu ada manajemen bandwidth adalah bandwidth itu tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Nah ini, misalkan kita bekerja di sebuah kantor ya, kemudian kita ditugaskan untuk menjadi admin jaringan di situ dan diminta untuk membuat suatu manajemen bandwidth sehingga nanti klien-klien atau divisi di kantor kita itu memang bisa menggunakan internet di kantor itu dengan baik tanpa ada halangan. Nah, perlu kita pikirkan berarti di situ bahwa tentunya masing-masing divisi kantor tadi itu kan dia punya kebutuhan internet yang berbeda-beda ya. Misalkan divisi A dia seringnya menggunakan internet untuk streaming, untuk layanan video seperti YouTube dan sebagainya. Nah, tentu saja kan kita harus mengalokasikan bandwidth yang lebih besar di situ. Dan misalkan ada divisi B yang pengguna internetnya hanya untuk browsing ringan. Nah, itu juga kita perlu untuk mengatur bandwidthnya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, inilah fungsi dari manajemen bandwidth agar nanti bandwidth itu memang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dari kliennya tadi. Kemudian yang ketiga adalah bandwidth itu habis saat pengalokasian ke beberapa perangkat saja. Nah, ini tadi kaitannya dengan jumlah user yang ada di suatu lokasi ya. Jadi nanti biar biar nanti orang-orang ataupun klien yang terhubung di jaringan wifi tersebut misalkan tetap bisa connect internet dengan memang batasan bandwidth yang ada, maka perlu kita atur di situ ya. Dan itu menjadi alasan kenapa kita perlu manajemen bandwidth. Dan nanti kaitannya dengan manajemen bandwidth ini adalah sehingga kita bisa menciptakan ataupun bisa mengaplikasikan suatu quality of service ya, atau QoS. Nah, di mana quality of service ini merupakan suatu mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi atau layanan itu dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ini tentu saja kalau kita memang besok misalkan diamanahi untuk menjadi suatu admin jaringan, tentu saja kan kita pengen jaringan yang ada di kantor kita itu minim error, minim gangguan ya. Maka dari itu memang kita harus prioritaskan bagaimana QoS di perusahaan kita tadi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah beberapa alasan penyebab kenapa kita harus melakukan manajemen bandwidth. Oke, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Fri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.